Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DOS dan DIDOS, program studi teknologi rekayasa perangkat lunak dari Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Tarik dari Putra Sembiring beserta rekan-rekan tim saya yaitu Saya Rista Sirait. Saya Simon Ayun Stemeng. Saya Adiru. akan memaparkan materi mengenai keamanan sistem informasi. Jadi topik yang kami angkat kali ini adalah Denial of Service (DOS) atau Distributed Denial of Service (DDoS), yaitu dan ancaman terhadap ketersediaan layanan digital. Jadi, apakah Anda semua tahu bahwa ketersediaan sebuah sistem yang Anda gunakan adalah salah satu pilar utama keamanan informasi? Namun, pilar ini dapat runtuh seketika hanya karena luapan lalu lintas data yang tidak wajar. Bayangkan koneksi internet website itu ibarat sebuah jalan tol yang luas. Biasanya, possible data lewat dengan santai dan lancar. Tapi tiba-tiba, ribuan mobil asing yang robot masuk barengan dari segala arah. Akibatnya jelas, jalan tol langsung macet, stuck di tempat, dan enggak ada satupun kendaraan yang bisa gerak. Biar lebih terasa, kita bawa ini ke dunia nyata. Misal kamu punya toko kopi, tapi pintunya cuma satu. Tiba-tiba datang 1.000 orang bayaran yang tugasnya cuma berdiri diam menunggu pintu masuk. Mereka ini nggak beli apa-apa, cuma keblok jalan doang. Jadi pelanggan asli yang beneran mau beli otomatis kegeser dan nggak bisa masuk sama sekali. Karena pelanggan asli nggak bisa masuk, toko kamu jadi lumpuh dan rugi besar. Nah, di dunia digital ini, serangan keroyokan yang bikin server macet kayak gini namanya adalah DDoS. Tapi, apa sih sebenarnya bedanya DOS biasa sama DDoS? Kenapa ada tambahan huruf D-nya di depan? Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Jadi di sini saya Simon Ayun Stemeng akan menjelaskan infografis seperti yang ada di sini untuk menjelaskan bagaimana serangan DDoS. Seperti pada gambar memperlihatkan perbedaan antara satu komputer dengan banyak komputer yang mengirimkan trafik ke satu server target. Di sini di bagian atas, attacker komputer mengirim malicious traffic secara masif melalui internet. Di bagian bawah, real users mengirim clean traffic normal. Akibatnya, server target kelebihan beban, overload hingga akhirnya kehabisan resource dan layanan menjadi offline. Apa ancamannya? Mari kita bedah. DOS atau Denial of Service adalah serangan yang berasal dari satu sumber yang membanjiri server target agar kehabisan sumber daya. Sedangkan DDoS atau Distributed Denial of Service jauh lebih berbahaya karena menggunakan banyak komputer yang terinfeksi yang disebut botnet untuk menyerang satu target secara bersamaan. Pada gambar ini terlihat di banyak laptop penyerang yang mengirim trafik merah menuju server. Mengapa ini penting? Ini penting karena keserangan DOS dan DDoS menargetkan availability atau ketersediaan. Keamanan sistem bukan hanya soal kerahasiaan data, tapi identity dan integritas data atau integrity, tetapi juga memastikan bahwa layanan tetap bisa diakses saat dibutuhkan. Dan di gambar ini meskipun ada trafik pengguna asli yang warna hijau, server tetap tumbang karena kalah oleh trafik yang berbahaya. Siapa yang berisiko menjadi target? Yang berisiko menjadi target itu seperti e-commerce, portal pemerintahan, layanan perbankan, hingga server game online. Singkatnya, semua sistem yang memiliki IP publik berpotensi menjadi target serangan. Yang seperti ditunjukkan dengan serangan status out of resource service online pada server. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan ilustrasi singkat bagaimana serangan DOS dan DDoS bekerja. Hacker tidak menyerang server secara langsung, tetapi ia mengontrol ribuan perangkat yang sudah terinfeksi, atau yang sering kita sebut sebagai bot atau zombie. Semua bot ini menerima perintah yang sama, yaitu mengirimkan trafik sebanyak mungkin ke satu server target. Berikut video ilustrasi. Karena serangan datang dari ribuan titik berbeda, server akan menerima beban permintaan yang luar biasa besar. Jutaan request palsu dalam waktu yang singkat. CPU akan naik otomatis ke 100%, RAM penuh dan bandwidth terpakai habis, dan akhirnya server tidak mampu merespon pengguna normal. Inilah yang menyebabkan website menjadi lambat, error, atau bahkan benar-benar down. Sekarang,
saya akan menampilkan simulasi serangan DDoS secara langsung dengan menggunakan tools yang sudah disiapkan. Targetnya adalah website Kabupaten Toba. Berikut adalah websitenya. Di sini akan diberikan perintah di terminal, yaitu adalah sebagai berikut, di mana dengan menggunakan metode get pada layer ke-7 dengan 700 thread dan durasi 70 detik. Perlu diperhatikan, simulasi ini hanya untuk edukasi, untuk menunjukkan apa yang terjadi pada sebuah website ketika tidak memiliki pertahanan keamanan. Saya akan menjalankan program ini. Pertama, tool memuat user agent, referrer, dan ribuan proxy. Proxy ini digunakan agar serangan datang dari ribuan alamat yang berbeda, sehingga server sulit membedakan mana traffic asli dan mana serangan. Ini adalah detail serangannya. Ketika kita menggunakan total 700 thread untuk memberikan request secara bersamaan, berarti layer 7 adalah yang diserang, yaitu dilakukan di level aplikasi dengan membanjiri server menggunakan permintaan HTTP GET. Dan ini adalah awal dimulainya serangan. Di sini terlihat jumlah paket per detik atau PPS yang mulai naik. Semakin tinggi angkanya, maka semakin besar tekanan yang diterima oleh server. Awalnya, PPS ini rendah, tetapi kemudian naik dalam hitungan detik. Bandwidth yang digunakan juga ikut melonjak dari kilobyte menjadi megabyte per detik. Kelebihan beban seperti inilah yang membuat server harus memproses ribuan permintaan palsu setiap detik, sehingga server mulai melambat dan tidak bisa menjawab permintaan pengguna normal. Nah, di titik ini serangan sudah berat. Tekanan sudah mencapai ribuan request per detik. Server tidak mempunyai waktu untuk membalas permintaan pengguna. Dampaknya website akan menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Dan kita akan masuk ke sisi pengguna. Websitenya langsung down, tidak bisa diakses sama sekali. Inilah efek nyata dari serangan dari sisi server yang membanjiri traffic palsu, sedangkan dari sisi pengguna website akan terlihat rusak. Saya akan mencoba menggunakan akun Google lain. Misalnya, saya akan menggunakan akun Google saya yang tidak terpakai. Saya mencari website tobackup.co.id. Jadi hal yang sama. Inilah serangannya. Simulasi ini menunjukkan bahwa satu serangan DDoS pada layer ke-7 saja sudah mampu membuat website down dalam hitungan detik jika tidak ada proteksi sama sekali. Solusi umum untuk mencegah kejadian ini adalah menggunakan firewall aplikasi web seperti Cloudflare, anti-DDoS, dan lain sebagainya. Karena ini soal keamanan web, bukan hanya soal data, tetapi soal ketersediaan layanan. Serangan DDoS membuktikan bahwa satu celah saja bisa membuat layanan publik tidak dapat diakses. Oke, selanjutnya bagaimana langkah-langkah mitigasi serangan DOS dan DDoS. Yang pertama, analisis trafik. Langkah pertama mitigasi adalah menganalisis pola trafik jaringan untuk membedakan antara trafik pengguna asli dan trafik berbahaya, sehingga serangan dapat terdeteksi lebih cepat. Selanjutnya, gunakan firewall dan WAF. Penerapan firewall dan web application firewall atau WAF sangat penting untuk memfilter permintaan mencurigakan, memblokir IP berbahaya, serta mencegah eksploitasi celah keamanan pada aplikasi web. Selanjutnya, menggunakan Content Delivery Network atau CDN. Menggunakan Content Delivery Network CDN seperti Cloudflare
membantu menyerap lonjakan trafik serangan karena CDN memiliki kapasitas jaringan besar yang mampu melindungi server utama dari kelebihan beban. Sebagai praktik terbaik, selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi server. Terapkan rate limiting untuk membatasi jumlah akses dalam satu waktu. Serta siapkan incident response plan agar tim dapat merespons serangan dengan cepat dan tertutup. Jadi, sebagai kesimpulan, pertama, DDoS dan DDoS bertujuan untuk melumpuhkan ketersediaan layanan. Kedua, serangan yang DDoS memanfaatkan jaringan botnet yang terdistribusi. Ketiga, mitigasi yang efektif memerlukan komitmen pemantauan trafik. Untuk trafik, penggunaan firewall dan infrastruktur CDN. Jadi, keamanan cyber adalah proses yang berkelanjutan. Tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Kami mengajak Anda semua untuk mulai meninjau kembali arsitektur keamanan jaringan Anda hari ini. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.